Selanjutnya, pada materi kali ini, kita akan mulai menerapkan dari apa yang sudah kita pelajari pada bagian kali ini, itu menjadi sebuah artboard atau artwork yang teman-teman bisa langsung bikin menggunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya di study case kali ini. Dan kita akan buat sebuah poster, dan ini ada previewnya, posternya gitu, yang aku lihatin di sini. Kita akan coba bikin bareng-bareng di Adobe Photoshop-nya. Jadi kita langsung aja ke Adobe Photoshop. Sekarang kita udah masuk ke Adobe Photoshop, dan kita langsung aja bikin artboard-nya. Itu kita akan pakai ukuran print aja, terus kita pilih yang A4. Dan kita pilih pixel. Dan langsung kita create aja. Oke, di sini kita udah bikin satu dokumen baru kosong ukuran A4 yang akan kita buat menjadi poster seperti contoh yang tadi. Dan aku juga udah menyertakan untuk file asetnya, di mana teman-teman bisa langsung pakai. Di situ ada 3 image, jadi aku beri image yang ini, kemudian stok fotonya, modelnya, dan juga ada file texture. Oke, gimana caranya? Kita mulai aja. Pertama, kita akan buat dulu warna background-nya. Dan di contoh tadi kan kita menggunakan warna hitam, jadi kita bisa langsung ke di Tools Adjustment Layer, lalu kita pilih yang Solid Color. Jadi kalau Solid Color itu nanti dia akan membuat satu warna yang langsung sesuai dengan kita inginkan gitu, Solid Color. Nah, di sini belum ada karena putih, dan langsung dia akan muncul window picker-nya. Kita bisa ambil di sini, pilih warnanya, dan kita ambil warna hitam. Ini aku nggak terlalu hitam ya, agak ke atas sedikit, nggak yang hitam paling bawah. Terus lalu di OK aja. Oke, jadi ini kita akan buat background-nya warna hitam dulu. Nah, ini bisa teman-teman ganti-ganti sebenarnya mau warna apapun. Tapi aku di sini di tutorial kali ini kita akan pakai warna hitam, dan nanti layernya itu namanya adalah color fill 1. Kemudian kita masukkan stok pertama kita, background-nya itu adalah background foto di kota Tokyo-nya, di mana kita akan masukin temanya di sini biar menambah tema Jepang yang kita akan bikin. Dan kita open di Photoshop sehingga nanti ada 2 tab kayak gini, dan ini bisa teman-teman langsung drag aja ke sini. Oke, caranya tinggal diklik aja di sini, lalu ditahan sampai dibuka tab dokumen kita, lalu dilepas di situ. Oke, dengan shortcut kemarin ya, zoom in, zoom out-nya. Bisa dengan Alt dan scroll, atau teman-teman bisa pakai shortcut-nya itu Ctrl plus dan Ctrl minus. Jadi minus untuk zoom out, kalau zoom in kita pakai yang plus. Kita atur positioning-nya yang kira-kira balance ya. Dan aku seperti ini bikinnya. Berikutnya kita bisa mulai untuk mengubah warna dari fotonya ini menjadi hitam putih. Itu caranya bisa dengan teman-teman image, adjustment, pilih yang desaturate. Ada di sini. Jadi image, adjustment, desaturate. Maka foto yang tadi akan berubah jadi warnanya hitam putih. Kenapa kita bikin hitam putih? Karena memang aku ngejar warnanya biar nanti itu lebih seragam gitu ketika di blending dengan background di belakangnya. Karena kalau misalnya ini berwarna, nanti kadang beberapa blending mode itu nanti akan tetap ada warnanya gitu. Nah, aku pengen ini memang benar-benar background, jadi ya nggak terlalu mencolok juga gitu, biar nggak kelihatan terlalu rame. Jadi memang dia lebih soft di belakang aja. Jadi aku bikin hitam putih biar warnanya nanti lebih inline atau lebih soft lah. Dari kayak kemarin ini berarti adalah color fill, terus yang kemarin ini adalah image layer di video sebelumnya ya.
Jadi kita ganti blending mode-nya. Bisa kita ganti ke overlay atau soft light, ini juga bisa. Dan aku di overlay. Seperti yang udah aku share di video sebelumnya ya, kalau blending mode-nya ini itu bisa berbeda-beda, di setiap case-nya itu bisa kasusnya berbeda-beda. Mungkin di sini overlay bisa bagus, tapi nanti di case yang lain yang berbeda, overlay ternyata kurang. Nah, itu kita memang nggak ada, makanya nggak ada rumus pastinya. Kita harus coba-coba satu-satu di sini. Karena setiap case foto itu nanti akan berbeda. Warna dengan foto yang berbeda, itu juga pasti udah akan langsung berbeda pula. Jadi ini kayak hampir mirip ya sebenarnya overlay dan soft light. Kalau overlay mungkin lebih gelap, kalau soft light bagian warna terangnya atau warna putihnya lebih kelihatan. Nah, itu tergantung selera kita mau seperti apa. Jadi aku coba dulu ke overlay. Step berikutnya kita akan buat shape dulu yang berwarna merah di tengah. Kita udah pelajari juga untuk membuat shape. Karena ini hanya bentuknya lingkaran, kita pakai aja yang di sini, yang ellipse tool. Ya, kita akan buat lingkaran yang benar-benar lingkaran. Jadi kita tahan shift sebelum membuat dan kita drag. Kita tarik, maka kita akan punya satu shape layer, ellipse 1 yang ada di layer sini. Itu shape layer. Bisa kita taruh di tengah, ini ada guide-nya. Tapi ini kan warnanya putih ya, jadi kita harus ganti dia ke warna merah. Karena bawaannya tadi masih ini, foreground dan background-nya kan putih sama hitam. Yang di video-videonya itu kan warnanya bergantung pada foreground dan background ini ya, aktif ya. Jadi yang ellipse ini kita double klik, kita pilih warna merah. Cari aja merah di sini, lalu di OK. Selanjutnya kita akan mulai ke type layer alias teks. Kita akan tambahkan teks ke dalam artboard kita. Kita klik aja yang toolbar di sini yang T ini. Kita klik, nah dia akan muncul otomatisnya adalah lorem ipsum. Dan kita tulis aja Tokyo. Untuk fontnya bisa teman-teman ganti ke font Montserrat. Ini bisa kalian dapatkan fontnya itu di Google Font ada, itu bisa di-download secara free. Jadi kita pilih aja Montserrat, dan ini kita pilih yang black. Ada banyak sekali stylenya, kita pilih yang black. Biar dia tebel. Setelah itu masuk ke pengaturan di sini, pengaturan teks karakter untuk mengubah kayak size, kemudian tadi style juga ada sebenarnya di sini. Lalu yang perlu kita ubah adalah di sini trackingnya. Itu tracking itu adalah mengatur jarak antar huruf atau antar karakter yang di dalam teks itu. Jadi kita akan coba buat efeknya dia lebih rapet gitu ya untuk jarak trackingnya antar teks. Gitu. Kalau standarnya kan 0 ya. Itu seperti ini. Kita akan bikin efeknya lebih rapet. Jadi aku bikin dia di -50. Jadi dia lebih rapet jarak antar teks atau antar huruf-hurufnya. Diklik aja dan kita bisa scaling langsung, perbesar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Saya kira aku ini dan aku taruh di tengah-tengah juga.
Karena udah ketahuan teksnya di situ, ini aku coba turunin dikit, tadi terlalu tinggi. Selanjutnya, bagaimana kita akan membuat teks Tokyo ini dengan style yang berbeda. Kalau teman-teman perhatiin yang tadi di contoh posternya, itu kan kita jadiin background ya, ada teks yang pertama yang paling atas Tokyo putih, ini berikutnya di bawah-bawahnya itu hanya garisnya aja ya, garis tepinya aja. Nggak pakai warna solid kayak gini, tapi kita hanya pakai garis tepinya atau outline-nya aja. Nah, itu gimana caranya untuk buat efek seperti itu? Sebenarnya itu nggak susah ya, itu gampang banget, simple banget. Jadi dari teks Tokyo ini tadi, kita duplicate aja. Teman-teman bisa Ctrl J shortcutnya atau sambil nahan Alt di objeknya dan lalu ditarik ke bawah. Mungkin bisa dibantu dengan Shift ya biar lurus. Nah, ini bisa geser-geser, tapi kalau di Shift dia akan lurus, nggak bisa geser-geser. Atau shortcutnya tadi Ctrl J, jadi ini ada dua, Tokyo dan Tokyo Copy. Tapi posisinya di artboard masih sama. Nah, ini kita turunkan jaraknya. Oke. Dan udah, kalau kayak gini. Ada dua, kita akan coba dikit-dikit masuk ke layer style. Jadi ke menu yang di atas, layer, kemudian pilih ke layer style, dan pilih yang stroke. Stroke ini gunanya nanti akan nambahin garis tepinya. Ya sih, dia agak jadi lebih tebal dibanding tadi previewnya. Dan ini bisa kita atur size-nya apa. Kalau biar sama, berarti kita pilih yang inside. Jadi nanti ukurannya nggak terlebih besar dibandingkan Tokyo yang di atas yang aslinya, si stroke-nya itu. Jadi garis tepinya itu masuk. Mungkin biar kelihatan kita ganti ya warna yang lain. Nah, itu. Jadi kalau inside itu dia masuk, kalau outside dia menambah keluar si stroke-nya. Stroke-nya itu mulai dari objek terluarnya keluar. Tapi kalau inside, stroke-nya itu berapa pixel yang kita masukkan di sini tebelnya, itu masuk. Jadi 12 pixel masuk inside. Kalau outside itu dia 12 pixel keluar. Makanya dia jadi lebih besar dibandingkan teks aslinya. Kalau center, berarti dia dibagi dua. 6 masuk, 6 keluar. Di sini kita pilih yang inside aja. Jadi tetap nanti titik garis terluarnya ini sama. Kita kembalikan dulu ke putih yang tadi. Lalu kita oke-an aja. Oke. Nah, berikutnya ini caranya gimana kita ngeluarin tadi yang stroke garis tepinya tadi itu kelihatan dan menghilangkan warna putih yang di dalamnya ini atau yang warna putih teksnya. Itu sebenarnya nggak perlu macam-macam ya. Itu tekniknya gampang banget. Kita cuma mainin yang ada di sini di layer panel. Bagian fill. Bagian fill, ini kan ada opacity dan fill. Opacity 100, fill 100. Kita fill-nya kita nolin. Maka yang hanya kelihatan itu hanyalah stroke-nya aja. Efek stroke-nya aja tadi. Tapi yang area putihnya itu hilang. Nah, ini kalau ini misalnya dirasa setelah kelihatan kayak gini kok terlalu tebal, tinggal kita atur lagi, double klik di tulisan stroke di sini. Dan bisa kita kurangin pixelnya ini. Karena 12 ternyata terlalu tebal, kita kurangin. Oke, misalkan 6 udah oke, kita pilih oke lagi. Nah, jadi
Di Tokyo Copy ini kita hanya menggunakan stroke-nya aja, dan cara menghilangkan area putihnya tadi, yang warna putih itu tinggal fill-nya kita kurangin 0. Mungkin abis ini banyak yang bertanya-tanya nih bedanya opacity sama fill. Kita coba di yang teks Tokyo yang atas. Opacity-nya ini kita kurangin. Misalkan kita kurangin opacity-nya, dia 100% seperti ini, tapi makin ke kiri, makin kecil, dia makin transparan. Opacity-nya soalnya tipis. Oke, kita balikin dulu. Kalau fill, sekarang kita coba efeknya seperti apa. Tuh, hampir sama ya. Jadi kalau dia full 100, dia juga putih, tapi kalau dikurangin, juga transparan lama-lama. Nah, ketika di sini, makanya jadi bedanya apa gitu, bingung ya. Nah, di bagian teks di Tokyo ini, ketika dia nggak ada efek apa-apa, opacity sama fill tuh memang jadinya sama. Ya, efeknya sama kelihatannya. Jadi kalau teman-teman mau bikin dia tipis, transparan, itu bebas, banyak opacity atau fill. Tapi kegunaan yang sebenarnya adalah kalau ketika opacity, itu dia yang dikurangin atau yang dibikin transparan, itu adalah keseluruhan dari layer tersebut. Termasuk kalau ada efek-efek tadi, stroke-nya tadi, itu juga akan ditipisin, semuanya. Seluruh layer ini, apapun efeknya. Tapi kalau di fill-nya aja yang kita ubah, itu yang dia kurangin itu adalah fill-nya aja, atau fill color yang ada di dalamnya. Jadi efek-efek apapun yang ada di luar dari teksnya itu sendiri, itu nanti akan tetap ada efek-efeknya. Jadi yang berkurang, yang makin transparan, itu adalah yang di dalam. Kalau misalnya ini Tokyo, terus ini kita fill-nya kita balikin lagi 100 ya, terus opacity-nya kita kurangin. Nah, ini juga sama. Meskipun ada efek stroke-nya dan fill-nya 100, tapi kalau opacity-nya kita kurangin, itu semuanya juga akan makin hilang ya, makin tipis, makin transparannya bisa berubah. Jadi opacity ini memegang yang paling atas gitu. Jadi semuanya itu akan kena sama dia kalau dia diubah. Tapi kalau fill itu hanya warna fill-nya aja. That's why di sini kalau kita nol fill-nya, dia masih kelihatan efek stroke-nya. Tuh, jadi efek apapun sebenarnya. Kalau teman-teman udah pakai drop shadow, mau pakai gradient overlay atau apapun, itu nanti akan tetap ada. Outer glow gitu, inner glow itu masih akan kelihatan kalau fill-nya dikurangin. Tapi yang di dalamnya itu yang hilang, makin tipis. Itu perbedaan opacity dan fill. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke artboard ini. Untuk di bagian Tokyo Copy tinggal kita duplicate lagi. Kita ulang-ulang lagi sampai sini. Oke, udah cukup. Nah, kita sekarang udah selesai untuk membuat efek background-nya. Jadi background-nya itu tadi udah ya kota, warna hitam tuh ada kotanya, kita blending mode, kemudian kita bikin shape warna merah dengan ellipse tool. Kemudian kita tambahkan teks-teksnya juga, dari teks yang warnanya solid dan juga warna yang hanya stroke-nya aja sebagai background pemanis di belakang. Sekarang kita akan mulai untuk memasukkan model utama kita. Di sini udah aku sertakan juga ya, dengan kita open aja di Photoshop. Wanita Jepangnya. Dan kita akan menseleksi objek dari wanita ini gitu ya. Sebenarnya banyak tools yang bisa teman-teman pakai, mau yang seperti yang udah ada di penjelasan sebelumnya, mau pakai quick selection itu juga bisa. Tapi aku tidak sarankan lasso atau marquee tool ya, karena nggak bisa. Kalau lasso juga pasti tentu saja nggak bisa karena ini background-nya nggak solid dan juga modelnya juga kompleks. Jadi agak susah pakai lasso. Jadi pakai Magic Word pun susah. Di sini aku sarankan kita pakai klik dulu quick selection-nya, quick selection tool yang ada di sini. Lalu di bagian option kita klik select subject aja.
Kita coba pakai otomatis dari Photoshop-nya. Nah, Photoshop akan mendeteksi area subjek utama kita, jadi dia akan langsung bikin seleksinya seperti ini jadinya. Kita akan cek dulu apakah dia udah cukup detail. Ya, bagian sini sih udah ya. Oh ya, di sini ada. Nah, ini tinggal kita rapihin dengan quick selection brush yang di sini. Ada plus, berarti kita akan tambahkan seleksinya. Di sini. Terus yang ini juga ikut ke seleksi ternyata, yang nggak ikut ke seleksi. Jadi kita perbaiki. Ini nggak ke seleksi yang di sini. Jadi kita pilih plus untuk menambah area seleksi. Jadi bagian ini biar keikut juga. Nah, sepertinya udah. Kita cek lagi. Ya, sepertinya udah. Kita dapatkan seleksinya, tinggal kita duplicate dulu di Ctrl J. Sehingga kita udah keluarin dia jadi layer baru dulu biar lebih gampang nanti untuk mindah-mindahinnya. Dan kita lebih aman lagi kalau nanti mau taruh di dokumen lain. Selanjutnya tinggal kita pindahin yang layer tadi yang udah di duplicate, lalu kita pindah ke dokumen kita. Wow, besar sekali. Ketika dia posisinya ini masih dengan image yang besar ya, kalau misalnya terlalu besar, boleh di resize aja, tapi dengan tetap porsi yang besar. Seperti ini misalnya, dan yang penting udah menuhin dulu, nggak usah diposisiin dulu, atau nggak usah diletakkan di mana, diatur gitu, nggak usah dirapiin. Setelah ditaruh tadi, coba di resize saja kalau memang terlalu besar, tapi kalau misalnya udah cukup, biarin dulu, nggak usah dipindah. Terus kita di layer sini, layer 2 kan, kita ganti namanya, model. Terus ini kan layer image ya, raster layer. Kita ubah, kita convert dia menjadi smart object. Kita klik kanan aja di bagian sini, di bagian layernya, sepanjang ini area ini. Klik kanan dan dipilih convert to smart object. Maka dia akan berubah menjadi smart object layer dengan ada icon di sebelah kanan bawahnya ini menunjukkan kalau dia adalah smart object. Kenapa kita perlu ubah dia menjadi smart object? Agar kita masih memiliki, atau kita di layer ini, layer modelnya ini, itu kualitasnya akan terus terjaga gitu ya, dengan kualitas yang high res-nya dia tadi yang besar tadi yang sih bagus, itu akan tetap segitu meskipun kita nanti akan perbesar, perkecil, kita edit, kita ganti-ganti warnanya, itu nanti dia masih akan bisa tetap mempertahankan kualitasnya, jadi nggak akan pecah. Jadi kalau teman-teman bandingin dengan image layer itu kalau dikecilin terus kita perbesar lagi atau kita perbesar perkecilin gitu, itu lama-lama dia akan pecah warna atau pecah gambarnya, kayak ngeblur gitu karena pikselnya udah pecah, udah rusak. Nah, dengan smart object ini dia menjaga itu, jadi mau kita perbesar, mau kita terus perkecil perbesar lagi, itu image-nya akan tetap sama kualitasnya, jadi nggak akan pecah. Itu jadi kelebihannya menggunakan smart object. Dan juga efek-efeknya nanti yang akan kita taruh di smart object ini, itu efek-efeknya nggak akan permanen gitu. Jadi kita masih bisa edit-edit lagi pengaturan efeknya, kayak misalnya terang gelapnya, warnanya, itu bisa kita atur lagi tanpa memulai dari settingan nol lagi gitu. Jadi kita tetap di save lah pengaturan kita terakhir tadi gitu. Jadi kita tinggal geser-geser lagi, perbaiki lagi. Nggak perlu ngulang lagi dari awal gitu. Dan kalau udah permanen kayak image layer itu, kalau dikasih image adjustment biasanya dia jadi permanen langsung. Jadi kita misalnya pakai hue saturation, terus nanti kita ganti-ganti geser-geser slider angkanya, kemudian kita mau ubah lagi, balikin lagi, itu biasanya dia nggak bisa angka yang tadi itu balik ke nol lagi gitu. Jadi nolnya dia itu defaultnya dia adalah yang terakhir kita edit. Nah, kalau pakai smart object itu sewaktu-waktu bisa kita ubah lagi. Nanti kita akan coba buktikan. Tapi
tentu di balik kelebihan-kelebihan juga ada kelemahannya atau kekurangannya dari penggunaan Smart Object. Kekurangannya apa? Itu akan membuat dokumen kalian lebih besar. Ya, istilahnya karena dia dokumen di dalam dokumen ya. Dan dia tadi itu digunakan untuk menyimpan image-nya itu disimpan di dalam dokumen ini. Image aslinya. Makanya nggak pecah atau nggak rusak karena dia nge-save file image-nya itu di dalam dokumen kita. That's why ukurannya lebih besar. Kalau terlalu banyak smart object yang digunakan di dalam dokumen kita juga akan bikin Photoshop-nya lebih berat. Itu salah satu atau beberapa kekurangan dari smart object. Jadi kita tinggal bagaimana pinter-pinternya pilih mana yang perlu di smart object, mana yang enggak. Jadi enggak terus semua harus smart object gitu ya. Itu kan nanti ada konsekuensinya gitu. Bisa aja tapi konsekuensinya tadi jadi lebih berat atau dokumen kita jadi lebih besar. Jadi objek-objek utama aja yang kita pilih sebagai smart object. Jadi di case yang ini modelnya kita udah jadi smart object. Nah, ini baru ini bebas kita atur-atur posisinya atau kita perbesar, perkecil itu silahkan. Kita taruh di tengah, mau di rotate juga boleh. Misalnya kira-kira udah segini. Setelah kita udah dapatkan posisi yang paling pas menurut kita taruh situ, lalu kita mulai untuk mengedit si image-nya ini biar lebih menarik. Di sini kita akan bikin dia jadi hitam putih sebenarnya dan juga warnanya itu biar kontras dengan background-nya yang gelap. Jadi kita bikin putih, jadi warna hitam sama putih dan nanti ada spotnya warna merah itu sebagai point of interest kita. Tapi dengan kayak gini kan banyak warna merahnya juga jadi agak bingung. Maksudnya nggak bisa langsung kita lihat secara jelas, oh ini ngomongin apa atau highlight-nya itu di mana, karena warna merahnya cukup banyak juga di sini ya. Karena wajah dari modelnya, bajunya, itu kan juga cukup cerah ya, jadi bisa jadi bikin visual kita kontrasnya itu kurang. Di sini aku akan bikin dia jadi hitam putih. Kita masuk ke image, adjustment, lalu ke black and white. Sini. Di sini akan muncul window baru, black and white, dan di situ ada banyak warna red, yellow, green, cyan, blue, magenta. Dan ini bisa kita atur satu persatu slidernya. Jadi ketika red, bagian red, ketika kita tarik, warna-warna merah yang ada dalam foto itu akan menjadi lebih gelap kalau ke kiri, lebih terang kalau ke kanan. Itu adalah warna-warna merah yang ada di dalam image kita tadi. Seperti yang kita ketahui tadi banyak dominan warna merah nih di fotonya. Makanya ini banyak yang efeknya kena gitu. Bajunya juga ya kena, mukanya juga kena. Menemukan balance dari pengaturan di sinilah yang akan menentukan kualitas dari visual kita nanti. Sekarang di bagian bawahnya yellow. Ini berarti warna-warna kuning yang ada di image itu akan kena efeknya. Ini aku tarik karena ternyata bisa menghilangkan efek garis make up-nya tadi. Terus ini green juga. Nah, dia cuma sini yang efek karena tadi di foto yang warnanya hijau itu hanya di area sini. Itulah mengapa ketika kita geser-geser efeknya yang berubah di situ. Ini juga makin yang paling less dominan ya warnanya ya. Jadi yang menentukan kayaknya warna merah dan warna yellow. Oke, sepertinya udah puas karena ini lebih ke putih ya. Udah mulai ke putih gitu warna tone-nya dari modelnya. Kita oke.
Udah mulai kelihatan ya, lebih kontras warnanya, dibalik yang hitam, merah, terus ada putih di depan. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi efek adjustment brightness contrast. Jadi kita akan tambahkan kontrasnya dan juga brightness-nya. Kontrasnya jangan terlalu banyak, kita tambahin sedikit untuk lebih menegaskan warna-warna atau garis-garis di foto kita. Di shadow atau garis hidung, bibir ini jadi lebih kelihatan dengan mempermainkan kombinasi brightness dan kontras ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan lagi efek biar lebih dramatik lagi. Biar kesannya kayak vintage gitu ya. Foto jadul, kita tambahkan noise, efek noise. Jadi biar dia kayak ada bintik-bintik dan ini kayak kolase, seolah-olah kayak kolase dan foto modelnya itu ada bintik-bintik noise-nya. Seperti foto-foto jadul. Kita bisa tambahkan itu di filter noise, add noise. Oke, di sini distribution dipilih uniform aja, terus kita tarik amount-nya, di mana dia nggak usah terlalu banyak juga ya. Kalau terlalu banyak jadi kayak gini. Kita pilih yang masih fine-fine aja. Kalau kecil juga nggak kelihatan. Ya, aku di antara 20-an lah ini. Ke 25 udah kayak terlalu banyak noise-nya. Ya, di 21. Atau 22 tadi juga masih aman. Lalu kita tekan OK. Karena konsep kita tadi kan mau bikin kolase ya, jadi kayak seolah-olah ini adalah potongan kertas dari majalah, dari poster gitu, kemudian ditempelkan dengan background-nya yang di belakang ini, foto Tokyo, kemudian teks-teks Tokyo, ini seolah-olah kayak kolase, sehingga kayak kita mau bikin efek potongan kertasnya dari image utama modelnya ini. Di sekelilingnya di sini ada putih-putihnya. Agar lebih tampak natural ya, jadi kayak kalau kita potong kertas gitu kan juga misalnya yang nggak terlalu rapi, memang sengaja kita nggak rapi gitu, terus kayak potongannya tuh berbentuk poligon-poligon aja, lurus-lurus gitu. Nah itu kita akan bikin shape-nya secara manual. Kalau misalnya tadi pakai di sini kan kita udah tahu ya, ini cuma bentuknya rectangle, ellipse, triangle, polygon, line, dan custom. Ini nggak ada yang bisa kita buat seperti model orangnya, mengikuti orangnya. Maka kita akan bikin dia shape-nya itu manual menggunakan pen tool. Diklik yang bagian sini, dipilih pen tool. Setelah itu kita pastikan di pengaturan optionnya itu adalah shape, bukan path ya. Kita pilih shape. Karena kita akan membuat shape dari pen tool. Dan warna fill-nya bisa kita pilih ke warna putih dan stroke-nya kita pilih yang garis strip merah ini. Artinya tidak ada stroke atau tidak ada garis tepinya. Jadi kita pilih yang warna putihnya aja fill, tapi stroke-nya no, yang nggak ada nih, pakai yang coret merah. Kita kembali ke artwork kita, dan kita zoom in aja. Mulai untuk menggambar, mengikuti trace dari si modelnya. Dan ini nggak perlu rapi-rapi, yang penting pertahankan aja jarak dengan image-nya. Karena seolah-olah ini kita yang motongnya nggak yang mengikuti curve rapi banget, jadi ini ngasal aja, tapi yang penting jarak
ini ke foto asli modelnya itu paling nggak sama, tetap konsisten. Nggak ada yang terlalu kecil, terlalu mepet, atau terlalu jauh. It's nggak kelihatan ya. Kalau misalnya kayak gini, kita pengen ganti biar lebih kelihatan, banyak cara ya sih yang bisa dilakukan. Kayak misalnya opacity-nya bisa kita kurangin, biar belakangnya kita kelihatan nih image aslinya. Terus kita bisa lanjut lagi di sini. Dan kalau teman-teman salah, misalkan dirasa terlalu besar, terlalu mepet, itu bisa di-undo ya. Ngetitikin pad itu tuh bisa di-undo. Jadi kalau misalnya ini tadi aku kayak gini terlalu banyak, ini bisa aku undo dengan Ctrl Z. Terus kita undo sampai kapan kita terakhir mau mulai lagi, jadi tinggal kita lanjutin lagi, kita ulang lagi. Kita perbaiki. Dan ini kan zoom in ya, kalau misalnya mau geser artboard, seperti yang udah aku share sebelumnya, kita bisa tekan spasi. Jadi dia jadi berubah jadi hand tool, bisa kita tarik-tarik, kita geser. Nah ini aku udah sampai bawah, kurang naik, tinggal aku tahan spasinya, aku tarik ke atas. Mulai lagi. Tarik lagi. Oke, sampai ketemu dengan titik awalnya. Tandanya kalau udah ketemu dengan titik awalnya, itu kursornya berubah, jadi ada lingkarannya. Nih, kalau biasa kan gini ya, nggak ada, cuma bentuk pen aja. Tapi ketika ke titik yang awal, dia ada tanda lingkarannya, itu tandanya udah gabung ketemu. Tinggal diklik, kita udah lihat. Kalau misalnya mau diperbaiki, itu juga bisa kita pakai yang ini, Direct Selection Tool. Jadi kita tinggal klik titiknya, bisa kita geser ulang. Itu kalau kalian mau nyari yang rapi ya. Sedangkan di sini kan tadi konsepnya memang kita mau ala kolase ya, yang potongannya mungkin nggak rapi, agak ngasal gitu, nggak yang rapi-rapi banget. Oke, kita kembalikan lagi opacity-nya ke 100. Tadi kan kita kurangin karena untuk biar kita panduannya kelihatan gitu, objek aslinya. Oke, dia udah seperti ini, tinggal kita turunkan ke belakang layer model. Karena dia nutupin kan di layer modelnya, jadi kita akan bikin dia di bawahnya. Kita bisa dengan kontrol kurung kerawal kiri atau kurung siku yang kiri untuk menurunin, atau teman-teman bisa drag aja langsung. Akan berubah jadi seperti itu. Kita udah membuat background warna putih ya, ala-ala kolasenya. Dan kalau teman-teman ingin ini lebih enak di grup, karena ini satu bagian ya, shape putihnya dengan foto orangnya, kita grup aja. Kita seleksi, kita kontrol klik yang mana aja yang mau dimasukin. Di sini dua ini, lalu bisa kita grup. Grupnya juga banyak caranya. Pertama bisa dengan kontrol G, jadi kalian shortcutnya kontrol G untuk bikin grup, atau dengan diseleksi layernya. Setelah diseleksi layernya ini, kita pilih icon yang di sini, icon folder ini kita klik, maka dia juga akan jadi grup. Atau kita klik kanan, kemudian kita pilih group from layers. Tapi ini agak ribet karena harus nulis nama sekalian. Ya, tapi ya bagus karena jadi nulis. Kita kasih nama gitu, kita rename. Nggak cuma layer atau group satu, itu doang. Ini jadi di layer model itu ada isinya yang model yang smart objeknya, ada shape yang putihnya. Kita grup, terus yang ini juga bisa kita grup untuk tulisan teks Tokyo, Tokyo, Tokyo ini karena banyak. Daripada nanti di luar semua kayak berantakan, kita grup juga. Kita pilih namanya
text background. Udah mulai kelihatan ya artwork dari yang kita bikin. Kita tinggal tambahkan sentuhan terakhir, kita akan tambahkan tekstur untuk menambah efek kolase atau posternya ini. Jadi aku udah sertakan di situ efek tekstur kertas yang kayak kelipet-lipet gitu ya, kayak gini. Nanti kita akan tambahkan di poster kita. Nah, mungkin dia terlalu kecil, ini bisa kalian rotate biar sama-sama portrait ya, tadi kan horizontal, terus kita perbesar. Pengaturannya bebas, nanti bisa kita lihat-lihat aja hasilnya seperti apa. Oke, udah seperti ini, kita nggak tahu hasilnya. Tinggal kita turunkan dulu ke layernya di belakang text background. Kita mau coba di atas juga nggak apa-apa, nanti dicoba dulu seperti apa. Apakah cukup keren atau kurang, ya nanti kita lihat. Jadi yang penting dia di belakang model aja, karena aku nggak mau dia kena ngefek ke modelnya. Jadi modelnya biar aja tetap seperti ini, di bagian model wanitanya. Lalu di layer 2 ini kita ganti namanya ke tekstur, lalu kita pilih blending mode-nya. Normal, kita ganti ke yang lain, dan kita lihat efeknya. Oke, di multiply aja ini udah, atau darken ini udah mulai kelihatan efeknya ya. Jadi di bagian merahnya, shape merahnya itu ada kelihatan kerut-kerutan kertasnya. Di bagian Tokyo-nya juga ada. Kita coba cari yang lain dulu. Efeknya seperti apa. Kurang ya, vivid light. Ya ini cukup sih, vivid light kayaknya. Untuk di background-nya ini ada kelihatan efeknya. Tapi untuk di teks memang enggak ya. Mungkin kita ganti yang lain. Kalau emang teman-teman pengen di teksnya juga ada efeknya. Kalau linear burn, ini background-nya malah nggak kelihatan. Ya, paling mendekati sih multiply ya. Nah, gimana kalau kertasnya di depan? Oke, jadi kayak gini, ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih nebelin lagi efeknya, itu bisa dengan masuk ke level. Jadi di texture ini, kalian masuk ke image adjustment level. Atau kalau mau ini di smart object dulu. Kenapa? Biar pengaturannya nanti bisa kita ganti-ganti lagi. Di smart object teksturnya image adjustment level. Oke, di level ini ada window baru. Di sini ada 3 slider. Ada yang warnanya agak gelap, terus abu-abu, sama yang putih. Jadi maksudnya ini adalah black, ini yang putih white, ini mid tones atau tengah. Nah, di sini tinggal kita drag aja bagian dark-nya atau black-nya.
untuk memperkuat tekstur atau menambah kontras dari teksturnya. Bisa kita lihat perbedaannya di sini mungkin kurang kelihatan ya, teksturnya hanya kelihatan di teksnya dan merahnya aja. Tapi kalau kita tambahin makin kelihatan lagi teksturnya, makin kuat lagi. Kelihatan lekukan atau kerutan-kerutan kertasnya itu kelihatan. Jadi yang di sini kita juga tambahin yang light-nya. Sehingga di sini maksudnya warna-warna yang gelap itu nanti akan lebih terang kalau di light-nya kita geser. Oke, aku rasa cukup ya. Di Tokyo-nya udah kelihatan banget efek noise dan juga efek dari kerutan kertas teksturnya itu kelihatan banget di sini. Atau misalnya kita mau ubah-ubah lagi, kita sesuaikan itu juga bisa. Misalnya kayaknya kurang pas deh, nah, itu bisa kalian geser-geser lagi masih bisa. Atau mungkin ada yang lain, mungkin blendingnya karena kita udah tambahin tadi levelnya, mungkin ada yang jadi lebih kelihatan lebih oke. Nggak ada ya, jadi nggak apa-apa, tetap di multiply. Jadi teksturnya kita taruh di sini. Aku taruhnya di belakang layar model ya. Kalian juga bisa eksperimen kalau misalnya di belakang teks juga seperti apa, jadi teksnya nggak kena tekstur ini. Kayak gini bersih, tapi yang di merahnya ada efek kertasnya. Itu bisa kalian coba-coba. Jadi tinggal dinaik turunin aja. Layernya di eksperimen pakai shortcutnya tadi ya, kontrol kurung kurawal. Jadi kayak yang kiri untuk nurunin layer, kalau yang kanan untuk naikin layernya. Jadi ini kita udah sebenarnya udah selesai. Jadi kalau teman-teman mau perbaiki lagi, kayak mungkin teksnya diatur lagi, kurang besar misalkan, atau ini mau direnggangin lagi jarak antar hurufnya, itu juga bisa. Jadi seperti ini. Oke, dan kita udah selesai untuk ke project pertama kita yang udah dibikin di Adobe Photoshop. Ini semuanya masih gampang ya tadi ya. Teman-teman tahu tools-toolsnya itu basic banget, nggak ada yang macam-macam yang dipakai tekniknya. Itu kita benar-benar pakai teknik basic yang udah dipelajari di materi sebelumnya, pengenalan Photoshop dan juga tools-tools dasarnya. Jadi kayak kita udah coba ya untuk bikin shape, layer, kemudian menambahkan image, menambahkan background, warna, kemudian background foto, kemudian belajar bikin shape, bikin teks, blending mode-nya juga kita bereksperimen di situ, kita coba seleksi juga menggunakan tools seleksi otomatis dari Photoshop yang sebenarnya udah cukup juga tadi ya, select subject. Terus kita udah belajar smart object, bikin shape custom tadi pakai pen, dan juga adjustment layer. Jadi kayak adjustment image adjustment, jadi kayak tadi kayak kita tambahin brightness kontras, kita bikin jadi hitam putih, kemudian kita ubah warnanya menyesuaikan dari tema desain kita. Semoga teman-teman mendapatkan banyak insight pada video kali ini dan teman-teman bisa praktekkan untuk nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Baik, teman-teman, kita sudah selesai untuk mempelajari part bagian awal introduction to Photoshop. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran sih bagaimana tools Photoshop itu apa aja kegunaannya, dan juga nanti kita akan makin memperdalam lagi di video-video berikutnya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya.